Ya, jadi kemarin sudah dibalik ya, yang baris kedua. Jadi sekarang angkanya sudah benar. Nah, jadi pada pertama dia akan nunjukin lap maksimum dan menit maksimum. Nah, sekarang kita coba untuk running ya. Nah, kalau running lapnya mulai 0, kemudian detiknya jalan ya, sama separuh 100 detik. Nah, kalau kita lihat ukuran apa namanya, ukuran angkanya. Nah, ini ada majalah yang ukuran A4 ya ukurannya. Nah, ya sebesar itu ya, dibanding dengan majalah ukurannya sebesar itu. Ini majalah yang ukuran apa, A4. Nah itu majalahnya sebesar itu majalahnya dibanding dengan angkanya. Nah, sekarang kita coba untuk labnya ya. Nah, labnya. Oke. Selanjutnya kita akan coba melihat respon dari remote. Jadi remote ini di speknya bisa jaraknya sampai 1 kilo ya. Nah, di remote ini kalau tombol kita tekan itu ada LED yang nyala. Nah, nanti kita lihat apa namanya, LED-nya nyala dan bagaimana respon di counter LED-nya. Kita sekarang coba remote-nya ini untuk mengaktifkan atau menambah lab dari counter. Oke, sekarang kita nyalakan displaynya ya, kita masukkan powernya. Ya, penunjukannya di angka labnya 100, maksimumnya 100, kemudian menitnya 9. Pada saat power dinyalakan, dia akan menunjukkan maksimum LED dan maksimum menitnya. Nah, sekarang kita start ya. Untuk kita tekan tombol startnya. Nah, begitu tombol start ditekan, maka labnya jadi 0 dan timernya juga mulai dari 0. Nah, sekarang kita coba untuk lihat respon dari remote-nya ya. Kita tekan remote-nya. Nah, kita lihat bahwa responnya tidak ada delay antara remote ditekan dengan tampilan lab ya. Ini kita lihat nyala LED-nya dengan lab. Nah, tidak ada delay, jadi responnya kontan ya, atau langsung ya, responnya langsung. Nah, itu ya. Nah, tadi kan labnya 100 ya, berarti nanti sampai lab 100 dia harusnya berhenti ya. Gitu kan, responnya bisa cepat ya, antara remote dengan counter labnya tidak ada delay. Oke, kita lihat ya respon sampai angka labnya menunjukkan angka 100, dia harus berhenti. Begitu 100 akan berhenti. Oke, tes untuk remote counter labnya sementara sampai di sini ya. Terima kasih.
Oke, kita akan coba lanjutkan ya untuk display panel FC2 ini. Jadi di sini ada remote untuk dua tombol. Nah, tapi untuk mengurangi kesalahan pencet, maka dua tombol ini fungsinya dijadikan satu. Kemudian kita akan juga demokan bagaimana cara setting melalui Android untuk lab dan timernya. Oke ya, kita coba nyalakan displaynya. Nah, kita lihat displaynya akan menunjukkan maksimum lap dan waktu menitnya. Nah, ini kita bisa setting melalui Android. Nah, pertama kita harus konekkan WiFi-nya. Kita connect WiFi-nya. Kita connect WiFi-nya ke FC2 panelnya. Ya, WiFi. Kita connect ke FC2 panel. Kita connect. Ya, connecting sampai dia connected, udah connected ya. Nah, kita sekarang masuk ke aplikasi Android-nya. Nih, ada FC2 panel. Oke, nah di sini ada dua inputan, yaitu lap dan menit. Kita coba ya. Untuk lap itu di babak penyisian biasanya lapnya 100 dan menitnya 9 menit ya, 109. Kemudian kita send. Oke ya, kita lihat lap sama menitnya sudah berubah sesuai dengan settingnya. Oke, kita coba misalkan nanti pada babak final itu lapnya 200, kemudian menitnya adalah 18 ya, 18. Oke, udah kita send. Nah, oke, udah berubah ya. Oke, kemudian kita coba sekarang untuk labnya dengan menggunakan remote ya. Kita coba running ya, atau kita set labnya jangan banyak-banyak ya, untuk menunjukkan bahwa labnya akan berfungsi. Kita coba lihat ya, labnya kita set misalkan 50 gitu ya, 50 menitnya misalkan 4 menit send. Nah, oke ya, udah berubah ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk running ya. Kita running. Oke, nah udah running ya. Kemudian kita lihat ini remote-nya. Ini ada remote-nya ada 2A dan B ya. Kita lihat, kita pencet A-nya. Nah, itu kan dia responnya langsung ya. Kemudian untuk yang B sama ya responnya. Jadi ini untuk memang sengaja karena remote-nya ada 2 tombol, tapi kita fungsinya sama untuk lab. Jadi satu remote ada satu fungsi, karena khawatir pada saat lomba salah pencet antara lab dan fungsi penalti, sehingga kita satukan fungsinya meskipun ada 2 tombol, karena yang megang satu wasit atau satu orang wasit. Nah, nanti pada saat terjadi salah pencet akan fatal akibatnya, sehingga kita satukan. Oke ya, kita lihat ya untuk labnya. Ini tombol A dan tombol B responnya sama untuk lab. Jadi nanti satu remote akan difungsikan menjadi satu fungsi start, lap, atau penalti. Nah,
meskipun di satu remote itu ada 2 tombol. Ya, kita cek ya sampai labnya 50. Tadi 50 ya, settingnya 50. Oke, kita cek 45, 46, 47, 48, 49, 50. Begitu labnya tercapai, maka timernya akan stop atau berhenti. Nah, kemudian misalkan ini untuk babak penyisian, kemudian nanti waktu babak final kita bisa rubah settingnya, misalkan jadi tadi ya, seperti tadi ya, 200 labnya, kemudian menitnya 18. Kita send, maka dia akan oh maaf, ini harus posisinya, karena tadi masih ini ya, posisinya masih hold posisi akhir lap. Nah, ini harus kita ini dulu ya, kita posisikan ke posisi standby dulu. Oke, posisi standby ya, tadi kita balikkan dulu ya. Jadi untuk merubah setting lap maksimum sama menit itu harus pada posisi standby. Kalau dia di posisi tadi running, maka settingnya tidak akan berfungsi. Karena kalau settingnya berfungsi kan nanti akan bisa mengacaukan ini perhitungan lap dan timer menitnya. Oke ya, sekarang posisinya di posisi standby ya. Posisi standby kita set ya, kita set ininya, kita set posisi menitnya menjadi 18, kemudian labnya menjadi 200. Oke, udah kan? Nah, kemudian setelah itu kita klik send. Nah, dia akan settingnya sudah akan berubah di displaynya. Oke, terima kasih.